Ya, terima kasih. Siap? Ya, rekan-rekan media, alhamdulillah proses Pilkada Jakarta sudah kita lalui ya dengan biasa, seru, menegangkan ya. Saya kira itulah keindahan demokrasi yang kita jadikan sebuah cara kita memilih pemimpin, cara kita berbangsa dan negara. Nah, menanggapi hasil hitung cepat ya quick count, kami mengamati mayoritas belum ada yang tembus satu putaran atau 50% ya. Semua ada di margin error ya. Oleh karena itu yang pertama saya mengaturkan terima kasih tentunya kepada surveyor-surveyor yang secara resmi sudah membantu masyarakat mengetahui dalam waktu cepat hasil dari pemilu khususnya di Jakarta. Saya mengaturkan terima kasih pada warga Jakarta yang sudah berpartisipasi ya, dalam Pilgub Jakarta ini, khususnya kepada warga-warga Jakarta yang menitipkan cita-cita semangatnya dengan memilih kami di TPS di tadi pagi. Kami juga menunggu tentunya selain tadi hasil hitung cepat, menunggu keputusan dari KPU untuk mengkonfirmasi ya apakah sama atau tidak atau bagaimana. Tentu itu menjadi hal yang final dan formal dari KPUD Jakarta. Yang saya yakini bahwa perhitungannya akan apa adanya, ya. Tidak dikurangi, tidak dilebihkan, karena kami meyakini dan berterima kasih KPUD, Bawaslu, ya, KPPS semua melakukan kerja-kerja luar biasa. Ya. Di kami banyak saksi-saksi juga yang terus bekerja memastikan C1 atau lembaran-lembaran perhitungannya itu bisa menjadi sebuah rujukan final. Kebetulan di tim Ridho juga ada tim yang akan melakukan real count, sehingga ini bisa nanti memperkuat apakah hasil quick count dengan real count dari berbagai sumber ini mengkonfirmasi yang kita sebut apa adanya. Andaikan ternyata harus 2 putaran, tentu kita terus bersemangat ya, dan berkomitmen untuk menjalankan proses yang kedua ini dengan jujur, dengan integritas, agar yang terpilih betul-betul memiliki legitimasi ya, dalam menjadi pemimpin di Jakarta. Kami juga sudah menerima masukan-masukan dan terus menerima masukan-masukan terkait apakah strategi masih ada yang kurang, apakah lain sebagainya, karena memang dinamika pilkada ini luar biasa, khususnya Jakarta yang menjadi pusat perhatian se-Indonesia sebegitu rupa, sehingga nanti tentu akan jadi sebuah kontemplasi dan strategi terkait apa yang akan kita lakukan. Nah, pada warga Jakarta tentunya tetaplah menunggu sampai keputusan resminya kalau nggak salah 16 sampai 18 Desember. Setelah itu kalau memang harus putaran kedua ya mari kita berkomunikasi lagi, aspirasi-aspirasinya tentu akan kita dengar dengan segala bentuk kampanye di tahap kedua yang tentunya harus lebih baik. Tapi secara umum menurut saya Pilkada Jakarta ini berbeda ya dibanding 5 tahun sebelumnya. Jadi lebih rekonsiliatif kan. Yang dulu rival menjadi teman, teman jadi rival, nggak ada masalah. Kemudian kampanyenya relatif riang gembira, tidak ada hal-hal sara yang mengemuka dalam proses selama 2 bulan ini. Menurut saya mudah-mudahan jadi rujukan bahwa pilihan per 5 tahun
bisa berbeda dengan sebelumnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, kita fokus juga menghadapi masalah-masalah Jakarta ke depan yang tentunya tidak mudah ya dengan segala tantangan-tantangannya. Mudah-mudahan warga Jakarta tetap semangat karena saya yakin siapapun yang terpilih itu orang-orang baik, niatnya juga baik dan programnya juga baik-baik ya. Tinggal masalah tentunya takdirnya kepada siapa. Saya kira secara umum itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada para relawan di pihak Ridho, para partai-partai pendukung dan struktur di bawahnya, pada tim ses Pak Arza Patria dan jajarannya, kepada aparat TNI Polri yang sudah kerja keras luar biasa. Saya kira damai kondusif di lapangan juga relatif aman terkendali, dan juga tadi kepada PPS dan KPUD, Bawaslu, dan lain-lain yang menyelenggarakan dengan baik, juga kepada masyarakat yang tergabung di Ormas, tergabung dalam komunitas. Mari terus kita tunggu hasil akhirnya, dan juga saya haturkan terima kasih rekan-rekan media yang sudah menyertai, bisa melihat suka dukanya. Beginilah ya demokrasi kita, dan di mana-mana dalam kontestasi siap menang harus siap kalah. Yang penting kejujuran, kualitas, ya, dan kebenaran yang menjadi patokan bagaimana kita berkontestasi. Saya kira secara umum itu rangkuman dari apa yang pasangan Ridho respon terkait hitung cepat sampai hari ini, jam ini yang relatif sudah stabil ya. Terima kasih. Dan tentunya kami selalu dan tetap optimis ya terkait ikhtiar-ikhtiar yang sedang kita lakukan. Terima kasih, dan insya Allah nanti di putaran berikutnya kalau memang itu keputusannya, kami yakin bisa memenangkan juga. Okay. Stabil dan tadi menyinggung soal putaran. Nah ini memang di lapangan oleh tim Ridho juga dari sisa kerja yang selama ini yang diterima memang sudah pasti 2 putaran, dan kalau memang 2 putaran dan yang diterima kalah atau posisi menang gitu. Ya kalau di internal kita hampir sama, mendekati keakurasian dari hitung cepat, jadi tidak ada yang tembus 50%. Jadi artinya per hari ini laporan ke kami dengan yang terbaca di media cenderung sama. Posisi Kang Emil, izinkan kalau misalnya memang terjadi putaran kedua, apa strategi yang akan dilakukan? Kemudian kan menunggu sampai 18 Desember itu apa yang kira-kira Kang Emil dan Pak Sus lakukan? Ya tentunya kalau sambil menunggu, yang paling baik yang kita lakukan adalah mengukur ulang semua langkah-langkah yang pernah dilakukan, melihat data-data, kita kuat di mana, lemah di mana. Kita cek juga partisipasi publik ya, yang di lapangan cenderung turun dibanding pilkada 5 tahun lalu. Itu juga mungkin harus dievaluasi, berkurang partisipasinya di mana, di wilayah mana. Jadi intinya sambil nunggu kita evaluasi. Tapi poin utamanya di momen hari ini adalah 2 putaran ini kelihatannya lebih menjadi faktual berdasarkan hitung cepat, hitungan internal kami, dan kita lihat kalau konsistensinya sama ya tentunya mental kami harus tetap optimis untuk melaju ke putaran kedua. Bang, evaluasi yang dilakukan apakah termasuk juga mengevaluasi Pak? Kan ini kan hasil quick count yang keluar itu kan agak berbeda dengan slogan yang selama ini dikatakan oleh Ridho ya, 1 putaran. Ini sejauh ini emang kalau Kang Emil lihat apa sih kekurangan di lapangan selama kampanye itu kan sehingga kemungkinan ada 2 putaran itu? Ya evaluasinya terlalu banyak ya Mbak. Jadi dinamik politik itu bukan matematik ya. Ada banyak faktor yang tidak bisa saya sampaikan secara mudah dalam doorstop ini, tapi poinnya hasil evaluasi, hasil
hitung cepat ini justru baru akan dievaluasikan, baru akan dibahas, sehingga saya belum punya jawaban pasti dimensinya seperti apa karena terlalu kompleks. Apalagi kalau saya perbandingkan dengan 2 pilkada yang pernah kami lalui itu memang parameternya ternyata jauh berbeda. Kang, izinkan melihat potensi 2 putaran ini kan Kang Emil kan sendiri didukung dengan banyak partai politik. Kang Emil sendiri melihatnya apakah partai pengusung Kang Emil sudah bekerja dengan maksimal? Ya, tadi ini pertanyaannya sama, bahwa dimensi yang akan dikontemplasi, dievaluasi itu banyak sekali, tentang koalisinya, tentang metode kampanyenya, tentang bagaimana merespon terhadap pola-pola komunikasi warga Jakarta gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi mohon mungkin tidak bisa satu persatu spesifik ya, karena itu bahan yang akan kita rumuskan, rapatkan. Sekarang hanya fokus bahwa kami cenderung dan terbukti selama 2 kali pilkada mempercayai hasil hitung cepat. Itu aja poin utamanya. Kemudian kami akan menunggu apakah hitung cepat yang rata-rata memang mirip dengan pengumuman akhir dari KPUD-nya. Sambil menunggu kami melakukan menerima masukan dan evaluasi, dan tentunya mengaturkan tadi terima kasih dengan semangat optimisme di putaran kedua, insya Allah bisa jauh-jauh lebih baik. Terakhir, Ini ada suara 10% di lembaga pilkada itu masih ada di 02 gitu. Apakah ada upaya untuk komunikasi dengan 02? kalau komunikasi selalu dilakukan ya, karena satu suara pun penting. Memang yang luar biasa di luar prediksi ya, mungkin teman-teman media menyimak yang 02 juga itu contoh surveinya selalu di angka 5, 3, 4, realitanya tembus 10%. Ini kan luar biasa ya. Jadi hormat saya juga untuk kontestasi dari Pak Dharma dan Pak Kun yang fighter juga, luar biasa. Saya kira itu menjadi sebuah catatan, dan karena kalau nanti kami ke putaran kedua hanya 0103 ya, maka kami harapkan kepada warga yang melabuhkan suara di 02 bisa kita raih, kita komunikasikan dengan cara sebaik-baik. Saya kira itu. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.